Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kondisi forex dan gold market ke depan, kita akan menyimak seperti apa pemaparan dari founder kepointrading.com, Bapak Alwi Assegaf, yang akan berbincang bersama saya Benny Rahmadi dalam Analisa Falas. Oke, selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Alwi, sore ini tampaknya indeks dolar masih bertahan di atas level 104 dan cenderung naik, namun masih bergerak mix terhadap hard currency ini Pak. Apa Pak faktor yang mendrive pergerakan dari dolar Amerika ini Pak? Oke, ini dolar memang dalam ya masih tampil terpaksa meskipun di rapat OMC kemarin Powell itu masih menegaskan bahwa pihaknya masih komitmen yang untuk tetap pangkas suku bunga banyak 3 kali ya di tahun ini. Nah, cuma data-data terakhir ini masih menunjukkan ekonomi Amerika ini masih tetap kuat ya. Nah, ini sehingga ini meragukan lagi mengenai prospek pemangkasan suku bunga ke depan ya. Nah, kan ada data dari ESM ya, manufacturing, yang ternyata kalau kita lihat angkanya itu tumbuh ya 50,3 ya dibanding perkiraannya 48,5 ya, dan di bulan sebelumnya yang sebesar 47,8. Artinya ekonomi di Amerika Serikat ya memang masih tetap tangguh kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain seperti kawasan zona euro ya, misalnya yang pertumbuhannya cenderung melambat ya. Nah, data tersebut sempat membuat imbal hasil obligasi Amerika Serikat bergerak naik ya, sehingga pasar juga mulai mewaspadai kalau misalnya ini The Fed nih mulai meragukan lagi mengenai pembatasan suku bunga, apakah dengan data ekonomi Amerika yang masih kuat, The Fed ini masih tetap berkomitmen untuk pangkas suku bunganya, atau masih tetap menahan suku bunga di level yang tinggi ya, karena kalau melihat dari probabilitas dari pemangkasan suku bunga ya yang didapat di CME betul ya, ini probabilitas ini sebagian besar pasar mengharapkan atau memperkirakan pemangkasan suku bunga itu terjadi di bulan Juni. Dan minggu lalu itu probabilitas itu sempat naik sebesar 70% pasca data PCE ya, PCE Amerika Serikat yang terlihat melandai ya. Tapi setelah data ESM manufaktur tadi, nah probabilitas ini juga mulai mengalami penurunan, jadi hanya sebesar 61% ya. Jadi di sini kelihatan ya, jadi pasar sih masih bimbang ya antara apakah The Fed ini akan cepat pangkas suku bunganya di bulan Juni, atau dengan data-data terakhir itu ada penundaan lagi kenaikan pemangkasan suku bunga tersebut. Nah, ini yang membuat dolar tetap kokoh. Oke. Artinya di sini pelaku pasar harus tetap memperhatikan data by data yang akan diumumkan oleh Amerika Serikat dalam hal ini, Pak ya. Oke, baik. Nanti malam sebetulnya ada data jobs opening, lalu juga ada testimoni dari beberapa petinggi The Fed, diantaranya member Bowman, lalu juga ada member Williams serta member Master yang akan menyampaikan testimoninya. Apakah itu akan menjadi faktor penggerak lainnya bagi pergerakan indeks dolar spesifiknya untuk malam nanti sampai dengan besok, Pak? Iya, otomatis ini data jobs ini kan minggu ini tuh akan ada pagelaran ya, data ekonomi yang sangat ditunggu, yaitu data ketenaga kerjaan ya pada hari
ya. Nah ini dimulai dengan job dan lowongan pekerjaan ya. Kalau dilihat makanya memang ini seharusnya bisa membuat dolar koreksi ya, karena ada penurunan ya pada iklan lowongan pekerjaan yang tersedia ya, dari 8,86 juta menjadi 8,76 juta. Jadi ada perlambatan ya. Kemudian ini beberapa pejabat The Fed juga akan tampil di publik ya, Marshall Bowman, Loretta Mester dan Mary Daly ya. Nah, semuanya ini tentunya ini akan jadi fokus pasar ya. Kalau mereka masih bersuara sama dengan Powell, Powell kan kemarin tuh bahwa inflasi itu ya sesuai dengan target mereka ya. Artinya kedepannya kalau misalnya inflasinya masih turun, ada ruang pemangkasan bagi The Fed ya, mungkin di bulan Juni. Nah kalau misalnya para pejabat The Fed ini mengkonfirmasi pernyataan Powell sebelumnya yang mengatakan bahwa akan ada pemangkasan suku bunga 3 kali, yang mungkin akan jadi sisi bearish buat indeks dolar ya, yang kebetulan ini memang indeks sudah mendekati area resistennya ya. Resisten terakhir indeks dolar ini dicapai pada 14 Februari ya, itu ada di hampir di kisaran 105 ya. Sekarang indeks dolar bergerak di area tersebut ya. Artinya di sini ada semacam resisten di kisaran 105 tersebut ya. Nah, apakah resisten 105 ini bisa bertahan? Nah, itu kemungkinan akan ditentukan oleh komentar para pejabat The Fed yang dimulai tadi dengan data ekonomi Amerika Serikat. Oke. Kalau resistennya diperkirakan mencapai 105, supportnya di angka berapa, Pak? Resisten terdekat ya 105, tapi resisten terkuatnya kemungkinan di 105.40. Oh, 105.40 untuk resisten, Pak. Untuk supportnya, Pak? Untuk supportnya ada di kisaran 104.25. 104.25 Pak ya. Oke, cukup lebar juga nih spreadnya nih berarti dia. Oke. Baik, untuk pairing mata uangnya Pak, yang menarik untuk dicermati spesifiknya pada perdagangan malam nanti sampai dengan besok apa ini Pak? Sebetulnya ini beberapa pair cukup menarik ya, terutama dengan kondisi yang sudah overstock ya di beberapa lawan dolar ya, dan sudah mulai mendekati area supportnya ya, seperti euro misalnya. Terus supportnya ada di kisaran 1.0722an ya, yang hari ini ditembus, dan itu support juga terbentuk ketika tanggal support di bulan Februari ya. Jadi macam ada double bottom kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini ada peluang rebound ya bagi mata uang selain lawan-lawan dolar ya untuk euro. Kemudian juga ya ini tentunya yen ya, yang ini harus diwaspadai ya, karena ini beberapa hari terakhir itu bahkan minggu terakhir ini cenderung konsolidasi. Dia naik naik juga terbatas, tapi turun juga karena dolarnya masih tetap kuat, jadi terbatas juga, sehingga pola akan membentuk pola konsolidasi. Dan pejabat Jepang ya, lagi-lagi ini ada Menteri Keuangan mereka ya, yang terus mengingatkan akan adanya level intervensi ya. Kalau misalnya yen bergerak volatile ya, artinya level 152 hingga 155 itu merupakan level yang rawan buat intervensi ya, sehingga membuat trader khawatir ya. Jadi kalau kita perhatikan level saat ini yen berada di kisaran area resistennya ya. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan tadi ya untuk
mungkin potensi koreksi terjadi di area resisten tersebut ya. Dan kalau misalnya ada pernyataan atau tiba-tiba, karena kan intervensi ini di luar kalender ekonomi ya, bisa saja sewaktu-waktu otoritas Jepang melakukan intervensi, dan sekali turun tidak 10 atau 50 poin, bahkan bisa ratusan poin ya untuk intervensi ini. Jadi waspadai area-area yen ya, yang saya kira menarik ya untuk level intervensi saat ini di kisaran 152 ini. Oke. Baik, berarti Euro USD dan USD JPY perlu masuk dalam watchlist dalam hal ini ya Pak ya? Betul. Oke. Pertimbangan kemungkinan kondisi overbought di euro bisa mendorong mata uang tersebut rebound. Kemudian di yen juga USD JPY juga sudah mulai dekat area resisten, yang ini juga berpotensi untuk tadi mengkoreksi dolar tadi. Oke, dengan catatan kita perlu mencermati seperti apa data jobs opening yang akan dirilis malam nanti, termasuk juga statement-statement dari para petinggi The Fed. Ada 3 petinggi The Fed paling tidak. Oke. Baik, kalau begitu Pak, terakhir untuk emas Pak, gimana nih Pak? Ini sudah ngeroket lagi, sekarang sudah di atas 2060 ini Pak. Emas ini kan sempat terkoreksi ya kemarin. Ini koreksi ringan saja, dan ini wajar karena profit saja. Sementara kalau kita lihat emas juga tidak bergeming ya di tengah penguatan dolar, malah catat all time high lagi. Dan faktor geopolitik itu yang mendrive ya pergerakan ya, karena kemarin tuh di Timur Tengah kembali memanas setelah Israel melancarkan aksi bomnya ya ke konsulat di Iran ya, di Suriah. Nah, itu yang menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah ya, sehingga mendorong permintaan safe haven buat harga emas ya, yang saat ini dia coba lagi testing all time high-nya ya. Di minggu ini kan sempat dicapai di level 2265 yang kemungkinan itu akan kembali diuji ya. Kalau misalnya dia break ya mungkin biasanya dia akan coba level bulat dulu di 2300-an. Itu sebagai resisten psikologis setelah resisten 2265. Trennya masih tetap bullish ya buat emas, meski ada penguatan di indeks dolar. Oke, saya bisa asumsikan jika 2265 ini tertembus, maka bukan tidak mungkin 2300 untuk harga emas dunia akan tercapai. Seperti itu Pak ya? Iya, betul. Oke. Lalu untuk supportnya sendiri Pak? Ya, supportnya mungkin ini di lembah terakhir ya. Itu dia tentu ada koreksi di kisaran 2227 ya. Dan akan jadi area supportnya ya untuk hari ini. Oke. Baik, kalau begitu Pak Alwi Assegaf, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak berikan. Pastinya sukses terus untuk Pak Alwi dan juga kpointtrading.com-nya serta investasi Bapak ke depan ya Pak pastinya. Oke, terima kasih Mas Beni. Sukses juga buat Mas Beni dan Pas FM. Oke, terima kasih Pak Alwi. Ya, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan founder kpointtrading.com Bapak Alwi Assegaf, yang pastinya bisa menjadi bagian dari panduan Anda untuk melakukan trading maupun investasi di pasar forex dan pasar emas global. Tapi pastinya setiap keputusan Anda untuk melakukan trading maupun investasi semuanya kembali berada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.